Selama ini belum ada apa-apanya. Buya Hamka menghadapi dari mulai Barua sampai Ciga. Keluar Jepang, datang sekutu. Keluar Belanda, datang Jepang, habis Jepang kembali sekutu. Diejek sebagai Ustadz Cabul karena menulis roman. Difitnah sebagai penjual agama kepada Jepang. Jadi setelah menonton ini ada kelegaan. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau kau ditimpa suatu kesulitan, sesungguhnya orang sebelum kamu sudah mendapatkan kesulitan yang lebih hebat, lebih dahsyat. Jadi apa yang kita terima selama ini itu belum ada apa-apanya. Cuman sayangnya kenapa baru sekarang nonton film ini? Kenapa tidak dari dulu? Poin yang kedua, di balik sosok Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang luar biasa itu, ternyata film ini menampilkan ada sosok yang luar biasa di balik itu. Dia adalah Umi Raham. Jadi benar kalau dikatakan di balik laki-laki yang luar biasa ada perempuan yang super luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik yang menonton, ibu-ibu, kalau ibu tidak punya suami ustadz, paling tidak ibu menjadi mertua ustadz, insya Allah. Menantu-menantu ibu ini yang di depan, calon-calon Hamka. Bagaimana dia bisa bertahan dengan seorang, kita membayangkan Buya Hamka itu kaya raya, hebat. Tapi Buya Hamka ternyata tidak mampu membelikan sajadah untuk sholat berjamaah tahajud sehingga harus bergantian. Kain istrinya lusuh, dia pegang lusuh, tapi ternyata nilainya jauh lebih dari emas. Kata-kata Umi Raham membangkitkan semangat Buya Hamka. Jadi kalau suamimu dijatuhkan orang di tengah lapang, bangkitkanlah semangatnya di rumah. Jadi istri-istri, calon-calon istri ustadz juga perlu menonton film ini. Jadi nanti kalau ada acara nasihat pernikahan untuk para gadis, maka jangan hanya sekedar nasihat pernikahan, sempatkan untuk nonton bareng bagi calon pengantin, supaya dia punya kekuatan setelah menonton film ini. Yang ketiga, zaman itu belum ada www.google.com. Zaman itu belum ada Facebook, Twitter. Zaman itu belum ada YouTube. Tapi Buya Hamka berkarya dengan mesin tiknya. Mesin ketiknya diambil oleh Jepang, dia tidak berhenti menulis. Jadi kalau hari ini kita dengan ada laptop, kita sudah bahkan tidak menulis sama sekali. Tinggal ngomong, langsung tulisannya muncul, tinggal diedit. Tidak berkarya, maka setelah menonton film ini amat sangat malu dengan Buya Hamka. Mengapa kita tidak menulis? Dalam keadaan negeri terjajah, dalam kesulitan ekonomi, dalam kesulitan alat untuk menyebarkan. TV belum ada, radio masih setakat terbatas pemerintah punya. Itu pun di bawah penjajahan Jepang dan Belanda. Dan beliau menggunakan alat-alat ini. Akhirnya keluarlah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Keluarlah di bawah lindungan Ka'bah, tulisan-tulisan yang menggugah. Ini luar biasa. Kemudian poin yang keempat, ternyata di balik kehebatan Buya Hamka itu, pukulan meninggal seorang anak di saat perantauan untuk berjuang menegakkan agama Allah. Di saat serangan caci maki sumpah serapah orang datang, di situ pula ayah meninggal dunia. Pukulan bertubi-tubi datang itu sesungguhnya untuk menguatkan. Sebagian orang bisa menjadi ateis karena itu. Tapi karena kekuatan yang luar biasa, maka kita lihat Buya Hamka menjadi sangat kuat. Poin yang kelima, saya sudah pernah mendengar ceramah tentang Buya Hamka. Saya membaca beberapa buku tentang Buya Hamka. Tapi mendengar dengan telinga sudah, membaca punya pikiran sendiri. Tapi saya rasa yang paling lengkapnya, sempurna adalah ketika menonton Buya Hamka. Sayangnya ini tidak selesai, masih ada 2 volume lagi. Jadi saya mengajak kepada seluruh jamaah dimanapun berada, yang mengatakan saya sudah baca bukunya, bersyukurlah. Saya sudah dengar ceramahnya, bagus. Tapi dengan menonton
kita punya pandangan yang lebih sempurna. Seperti puzzle. Buku yang kita baca itu puzzle